Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya akan memperkenalkan dashboard system yang barusan jurusan ekonomi dan bisnis develop. Ya, jadi dashboard system ini isinya adalah informasi real time yang diambil datanya dari aplikasi yang telah kita develop. Sementara ini dashboard yang kita siapkan yaitu baru dashboard untuk monitoring pelaksanaan perkuliahan dan praktikum yang sudah ini memasuki minggu ke-7 ya. Jadi aplikasi ini sudah kita bisa lihat di website jurusan. Jadi caranya bisa masuk ke kegiatan PBM, kemudian ada dashboard monitoring. Nah, dari dashboard ini kita akan bisa melihat pelaksanaan perkuliahan dan praktikum yang dilaksanakan sampai dengan hari ini. Misalnya hari ini adalah hari Jumat tanggal 17 April 2020. Ya. Kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini ada fitur misalnya saya ingin melihat perkuliahan hari Jumat. Nah, kita bisa pilih di sini. Ya, hari Jumat. Kemudian kita tunggu datanya. Ini data loadnya cukup tinggi ya karena ini sampai dengan hari ini udah sekitar 2000 data yang masuk ya, 2000 record. Nah, dari sini kita akan lihat hari Jumat itu untuk semua program studi tahun ajaran aktif ini ya. Di sini kelas yang ada cukup banyak. Nah, kita sempitkan lagi. Misalnya kita ingin melihat hari Jumat untuk program studi manajemen informatika. Kita sempitkan lagi. Ini bebas memilihnya. Milih dari mana saja boleh. Dari program studi boleh, dari nama mata kuliah boleh, dari dosen boleh, ya, dan seterusnya. Cuman yang paling enak ambil yang variabel paling kecil, misalnya data yang cukup kecil maksud saya, misalnya di prodi atau hari dan seterusnya. Nah, di hari Jumat itu ada dari seluruh semester 2, jadi ada 4 kelas ya, 2A, 2B, 4A, 4B. Itu ada 6 mata kuliah di hari Jumat itu. Ya, dan nama mata kuliah dan ini adalah dosen yang mengampu beserta timnya. Nah, di bawah ini adalah real pelaksanaannya, termasuk topik-topiknya. Ini praktik 1, ini tandai 1 berarti dia dilaksanakan. Ya. Nah, kita lihat lagi misalnya kita sempitkan lagi ke mata kuliahnya di kelas 4B misalnya. Ya, semester 4. Ya, semester 4. Nah, ini lebih sedikit lagi hasilnya. Ternyata semester 4 itu hari ini dia belajar hanya 3 mata kuliah dengan 3 dosen ini. Nah, di sini sudah difilterkan yang di bagian ini hanya hari Jumat saja. Nah, kemudian coba kita sempitkan lagi. Oh ya, hari Jumat ini ternyata tidak ada teori. Untuk kelas 4B ini nggak ada teori, dia adanya hanya praktek. Ya. Kita sempitkan lagi misalnya ke teknik penulisan karya ilmiah. Atau kita bisa pilih dosen. Ya. Misalnya saya buat, saya cek. Oh, ini siang semua ya, siang semua artinya belum dilaksanakan. Ya, kita cek di sini misalnya Pak Dr. Septa. Ya. Nah, kita perhatikan di sini datanya. Ya. Sistem akan memunculkan seperti ini. Ya, ini kelas. Nah, di sini adalah detailnya. Hari Jumat, oh berarti jam
14.00 sampai 16.00 di ruang LS7. Kode mata kuliahnya ini sama. Nah, ini adalah pertemuan yang sudah dilakukan beserta dengan tanggal pelaksanaannya dan ini adalah topiknya. Dan ini praktek. Jumlahnya ada 6 kali pertemuan. Kenapa? Sekarang udah minggu 7, tapi kenapa kok baru 6 kali pertemuan? Karena nanti baru dilaksanakan di jam 2 siang. Nah, sekarang coba kita lihat kita kembalikan lagi ya, ke data awal yang penuh seperti ini. Nah, kemudian coba kita lihat yang kelas pagi. Ini kelas pagi ini ada nih pengenalan framework ya. Berarti kita ambil yang pengenalan framework coba. Berarti pemrograman framework kita cek jadwalnya. Seperti ini semester 4. Nah, ini jam 7. Ya, jam 7 ya, jam 7 ada praktek. Sementara di aplikasi kita, di data ini, harusnya kalau pelaksanaan jam 7.30 dan dosen melakukan absen pertama kali masuk, maka di sini harus sudah muncul 7. Tapi bisa jadi memang belum 7. Ya. Tapi kalau dilihat dari data ini, berarti yang hari ini, tanggal 17 bulan 4 belum masuk, karena pertemuan terakhir adalah tanggal 10 April. Ya, kemungkinan dosennya ngebed dulu karena ini kuliah online, jadi di bed dulu, mungkin absennya berdasarkan tugas yang masuk, setelah masuk nanti akan dilihat kalau dia memang terlambat, mungkin ya ini perkiraannya, jadi dihitung sebagai keterlambatan dalam kelas, ya, itu kebijaksanaan dosen masing-masing. Nah, itu untuk apa namanya? Untuk penggunaan aplikasi ini. Ya. Kita lihat lagi misalnya dari prodi yang lain. Oh ya, tahun ajaran ini nanti akan bertambah. Misalnya depan ganjil 2020-2021, maka akan bertambah di sini. Kita bisa memfilter berdasarkan tahun ajaran juga. Ya. Kita coba kembalikan harinya, kita fullkan semuanya. Ya, kita pilih misalnya mata kuliah agribisnis. Mata kuliah agribisnis, kita lihat mata kuliah untuk prodi agribisnis, ya kita lihat ini cukup banyak, tapi kita belum filter kelas, ya berarti semua semester. Kemudian coba kita pilih hari Jumat. Hari Jumat itu ada mata kuliah apa saja di program studi agribisnis. Ternyata ini dari semester 2, ya kelasnya lengkap AB 2A 4B 2B 4A. Ini lengkap kelasnya. Ini dosen-dosen yang terlibat di pelaksanaan PBM hari Jumat di program studi agribisnis. Dan dia ada teori dan praktek. Coba kita telusuri untuk yang teori saja. Untuk yang teori saja, kita cek dari sistem ini, itu ada 5 mata kuliah. Ya, ada 5 mata kuliah dengan 4 tim, yaitu tim pertama, tim kedua, 3, dan 4. Nah, kita sempitkan lagi, ini khusus hari Jumat yang di bawah, karena memang kita filter hari Jumat. Kita filter lagi misalnya, ini teori ya, kita ambil pembiayaan KUMKM. Ya. Ini untuk semester 4, perhatikan di sini kelasnya yang muncul adalah semester 4. Ya. Ternyata hari Jumat itu hanya untuk semester 4 kelas A. Ya. Ya. Dan ini belum dilaksanakan ya karena pelaksanaan adalah jam 1 nanti. Ya. Coba kita cek lagi ke mata kuliah yang lain, misalnya studi kelayakan agribisnis semester 4.
ini pagi ya. Ini jam 13 juga sama. Ya, ini sudah 6 kali pertemuan. Ya. Kemudian kita cek lagi dasar-dasar akuntansi coba semester 2. Ini juga belum dilaksanakan absen. Ya, kemungkinan juga di-bad oleh dosennya. Kemudian coba kita cek lagi yang manajemen agribisnis. Nah, ini manajemen agribisnis ini dia sudah 7 kali pertemuan. Ya. Walaupun pelaksanaan nanti siang. Ini artinya ya bisa jadi dosen itu memanfaatkan menambah pertemuan untuk menggantikan pertemuan di minggu ke-7. Ya, seperti itu. Nah, ini informasi ini penting untuk kita miliki semuanya. Ini adalah grafiknya. Ya. Karena terkait dengan kegiatan pelaksanaan harian ini, kalau kita tidak memiliki sebuah dashboard seperti ini, maka kita akan memiliki kesulitan dalam mengontrol proses. Ya. Itu terkait dengan dashboard. Kemudian yang kedua, kita punya data pivot monitoring. Jadi data ini sifatnya data yang lengkap, ya lebih detail. Kalau tadi kita bisa cari satu-satu, ya. Kalau yang ini kita paparkan dalam bentuk data flat yang sudah kita kelompokkan berdasarkan program studinya, termasuk jurusannya. Kita lihat di sini. Dari pelaksanaan ini kita sudah memiliki satu data yang lengkap seperti ini. Ini teori praktek semester 2, 4, dan 6. Ya, ini program studi agribisnis. Kalau kita lihat semua rata-rata ini sudah 7, ini baru 6. Ya, kita lihat misalnya yang hari Jumat. Ya, hari Jumat ini ada 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 6, dan seterusnya. Kalau kita mau lihat detailnya, kita bisa ke summary yang kedua. Ini lebih detail lagi karena sampai menjelaskan topik apa yang diberikan pada waktu pelaksanaan PPM. Ya, kita lihat memang cukup lama ya karena data yang ini nanti berbanding lurus dengan data yang di-load. Semakin besar datanya maka biasanya prosesnya akan semakin lama. Mengingat ini adalah data-data real time ya. Data yang secara otomatis ketika sistem itu memiliki data baru akan dikirim ke sini. Nah, seperti ini. Ya, ini ada pertemuan ke berapa? Sekarang mengingat masih pertemuan ke 7, tetapi sudah ada yang melaksanakan di pertemuan ke-8. Ini mengingat beberapa praktikum yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di online, biasanya dimanfaatkan oleh dosen untuk digunakan mengisi teori. Nah, ini data-data lengkapnya. Seperti tadi, cuman bedanya data ini data flat lebih lengkap lagi. Ya, ini program studinya, semesternya, ini tanggal kegiatannya, ini adalah topiknya, ini teori, ya berarti ini dilaksanakan di minggu ke-1, minggu 2, minggu 3, minggu ke-4, ya dilaksanakan semua, minggu ke-5, ya dan seterusnya. Kemudian kita lihat misalnya di program studi akuntansi. Di program studi akuntansi kita lihat datanya. Ini juga sama, tetapi ini lebih pada lebih pada ringkasan. Seperti ini. Jadi ada ini semester 4, ini semester 2, dan seterusnya. Ya. Kemudian kita lihat perjalanan wisata juga sama.
Ini ya, pelaksanaannya seperti ini. Nah, demikian yang perlu saya sampaikan terkait dengan informasi terbaru apa yang sudah kita lakukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan di jurusan. Ya, ini juga sangat efektif terkait dengan menghadapi suasana atau situasi pandemi COVID tahun ini. Itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.